Seorang suami tega habisi istri sendiri dengan alasan sang istri malas dan kesal kepada mertua karena ternyata mertua ikut campur. Sering cekcok di rumah tangganya hingga akhirnya sang suami lebih memilih menghabisi sang istri dengan memakai sikat gigi. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kepulauan Riau, Tanjung Batu Kota. Seorang wanita bernama Risma Padmawati, berusia 18 tahun ditemukan tak bernyawa di kontrakannya sendiri. Bahkan saat itu yang menemukan adalah ibu kandungnya yaitu Ibu Nurida saat datang ke kontrakan untuk menjenguk. Kaget sang anak ditemukan dengan kondisi tragis tak bernyawa, bahkan ada sikat gigi masih menancap di leher Risma. Sang ibu pun langsung lapor pada warga dan lapor pada polisi. Pihak kepolisian dari Gundur Utara langsung ke TKP, membawa jasad Risma untuk rumah sakit dilakukan otopsi. Bahkan pihak kepolisian pun mengumpulkan barang-barang bukti yang ada dan interogasi tentang kekontrakan Risma. Pihak kepolisian juga melakukan interogasi kepada Ibu Nurida, ibu dari Risma. Menurut Ibu Risma, sang anak tinggal dengan suaminya Iwan. Namun saat Risma ditemukan tak bernyawa, Iwan menghilang bahkan kini tak bisa ditemui dan tak bisa ditelepon. Risma bahkan kecurigaan dari pihak kepolisian pun mengarah kepada suami Risma, Iwan. Hasil otopsi dari Risma juga menyebutkan kalau Risma mendapatkan tikaman sikat gigi dan penganiayaan hingga akhirnya Risma pun tak bernyawa. Usai dilakukan otopsi, jasad Risma pun dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Sementara pihak kepolisian melakukan pencarian kepada Iwan, suami dari Risma. Menyelidiki lewat ponsel handphone terakhir Iwan berada, akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian menemukan Iwan dan Iwan pun langsung diamankan. Saat itu Iwan diamankan di pelabuhan saat dirinya akan kabur menyeberang ke Karimun. Diamankan, Iwan pun langsung dihadang ke Polres. Saat itu Iwan pun melakukan perlawanan hingga akhirnya didor. Saat diinterogasi pihak kepolisian, Iwan pun tak mengelak. Iwan mengakui kalau dirinya pelakunya, bahkan Iwan pun menjelaskan kronologis kejadian. Motifnya menurut Iwan, saat itu dirinya kesal kepada sang istri, tak hanya kerap cekcok. Di mata Iwan, sang istri Risma pemalas. Bahkan Iwan pun makin kesal saat ibu mertuanya, ibunda dari Risma, kerap ikut campur masalah rumah tangga mereka. Rumah tangga Iwan dengan Risma sendiri sudah dikaruniai satu orang anak. Iwan dengan Risma ngontrak tak jauh dari rumah orang tua Risma. Menurut Iwan, Risma sebagai istri kerap melawan dirinya dan juga pemalas, tak pernah memasak untuk Iwan. Bahkan Iwan pun kerap memakan nasi bungkus, berbeda dengan sang istri kalau makan sendirian, makan masakan ibundanya. Tak hanya masalah cekcok dan juga pemalas, Iwan pun mengungkapkan kalau sang istri Risma adalah laki lain bahkan kerap berselingkuh. Iwan menyebutkan kalau beberapa kali dirinya melihat sang istri berselingkuh. Bahkan secara gamblang Iwan menyebutkan kepada pihak polisian dirinya pernah melihat sang istri Risma di hotel bersama seorang lelaki. Melihat Risma video call dengan seorang lelaki, bahkan banyak chattingan dengan seorang lelaki, hingga akhirnya Iwan tak bisa sabar lagi. Tepatnya di hari itu pagi hari, Iwan pun nampak cekcok dengan sang istri. Saat itu Iwan kesal hingga akhirnya Iwan pun menampar sang istri. Mencekik sang istri hingga lemas dan tak lama akhirnya Iwan pun ke kamar mandi, meruncingkan sikat gigi dan menikam sang istri beberapa kali. Saat itu Risma, istri dari Iwan, tak bisa melawan karena dirinya yang lemas, bahkan tenaga pun kalah kuat dengan sang suami Iwan. Usai sadar kalau sang istri sudah tak bernyawa, Iwan pun meninggalkan kontrakan dan menguncinya dari luar. Sementara anak sematawayang Iwan memang saat itu sedang tak pulang, ada di rumah mertuanya. Berencana kabur ke Karimun Jawa, namun Iwan berhasil diamankan pihak kepolisian di pelabuhan. Sementara keterangan dari Iwan ini dibantah Ibu Nuraini, ibunda dari Risma. Menurut Ibu Risma, kenapa Risma tak masak? Karena di kontrakan mereka tak ada dapur, sehingga Risma memasak di rumah orang tuanya dan membawa ke kontrakan. Ibunda dari Risma pun membantah tentang perselingkuhan Risma. Setiap hari Risma di rumahnya bersama sang anak. Tak mungkin Risma meninggalkan anaknya demi untuk lelaki lain. Bahkan semua keterangan dari Iwan pun sengaja dibuat Iwan untuk menjatuhkan harga diri Risma. Menurut ibunda Risma dan para tetangga bahkan mengungkapkan kalau Iwan lah yang kasar, kerap melakukan KDRT kepada Risma sang istri. Teman-teman Risma bahkan para tetangga pun hanya tertawa dengan keterangan Iwan yang sengaja dibuat-buat. Para tetangga tahu kalau Risma dikenal sebagai wanita yang baik, penurut, dan dirinya pun selalu menurut kepada Iwan sang suami yang selalu kasar. Tak menyangka kejadian ini terjadi kepada Risma dan para tetangga pun tak mendengar saat kejadian. Bahkan tak ada teriakan minta tolong dari Risma saat itu dikontrakan. Karena saat kejadian nampaknya Iwan pun berakting tak terjadi apa-apa. Terkait permasalahan ini, Iwan pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis hukuman 15 tahun penjara. Sementara anak sematawayang Iwan kini diasuh oleh Ibu Nuraini, ibunda dari Risma, mertua Iwan.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.